Ya ini untuk gris ini kira-kira nanti rencana pakai pompa berapa mas? Ini skimmer, ya itu mas, skimmer model kayak irigasi. Kalau dari nol misalnya mas prosesnya biar nggak bocor itu tipsnya di mana mas? Ya paling ya rata-rata untuk standar koi itu per meternya berapa mas? Biasa. Satu lagi mas, resiko terbesar di pembuatan koi itu di mana? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ketemu Mas Dul lagi. Iya mas. Ini acara hari ini apa mas? Acara hari ini yalah sancing ini mas Bambung ah. Dodole iwak nganu preisik. Ini uangnya udah ngumpul, Mas Dul ini bikin kolam lagi. Kolamnya gede ini buat tadah kalau pelemnya rontok tuh. Betul mas. Langsung tiba nganu jatuh ke kolam. Jadi langsung nyemil ikannya. Ikannya makan pentil. Ini gede-gede banget. Ini ukuran berapa mas? Ini 3 meter kali 8 ya mas. Sama tembernya. Sama sebenarnya 3 kali 8 kotor tapi 2 kolam. 2 kolam mas. Nah berarti nah total berarti 3 kali 16. 16 sana. Panjang banget sampai sana. Berarti ada 2 kolam. Chambernya ada di tengah. Bisa tengah buat ngopi-ngopi mas. Ya betul. Nah ya di sini kayak kocok mas. Cek view dari jalan. Ada viewnya dikit. Kaca tempret mas. 12 mili biasa. Panjang 1 meter 85 gitu. Lebarnya 80 mas. Nih teman-teman, ini kita mau belajar tentang kolam koi. Ini mumpung kita bisa nyemplung-nyemplung, kelihatan di mana letak bottom drain, di mana letak skimmer. Kolam segini ini buat apa mas nanti? Buat keeping mas, rencana buat pembesaran sih. Pembesaran ya. Cuma ya kalau laku ya dijual gitu mas. Emang jualan. Kita nyemplung teman-teman, kita mau lihat. Enggak pernah tangganya mas. Ora apa-apa. Ini kondisi di dalam kolam. Ini berapa persen Ros? Ini udah 80 lah mas. 80%. Ini tinggal finishing berarti. Finishing ya. Ini seperti ini dari permukaan teman-teman. Ini yang perlu dijelasin apa ya mas? Ini sih bottom drain ada 2. Bottom drain 2 mas. Bottom drain 2 ini kan fungsinya untuk ambil kotoran bawah sih. Saya bagi 2. Itu oksigen uniring. Yang mana? Oh ini pelaran ini mas. Berarti salurannya dibikin semua dulu. Dibikin semua kayak ini ya. Tinggal nyambung. Ini sama itu. Nah, sama ini yang view dari luar biar ada kayak gelembungnya. Oh iya. Nah, ini teman-teman jangan lupa ini dibikin miring seperti ini ya, mas. Miring cekong mas. Ke sini aja. Biar kotoran musat jadi satu di tengah area tengah ini. Area tengah ini berapa ton mas kira-kira? Ini ya 36-an. 35 ton lah. 35. Ini 35 ton teman-teman. Jadi lebar 3. Lebar 3 matang mas. Panjangnya 8. Dalamnya 1 meter 40, 1,5 meter. Ini karena ini apa cakar ayam tembok daripada bobo kan mending tak lompati gini mas. Buat sate ikan kalau capek kan bisa tidur di sini. Bisa tidur di sini. Ada 2. Ini fondasi buat pagar ya mas. Pagar itu. Daripada bongkar sebisanya. Ini di samping miring ini juga udah motornya sudah jadi. Udah ya tinggal pasang kaca sama ngaci mas ini. Ya. Kalau ada rezeki ya di Batu Alam biar manis dikit. Ini pancurannya kan sistem 2 mas biar agak cantikan dikit. Berarti 2 kali terjun. 2 kali terjun dari sini. Ada 2. Nanti jatuhnya di sini. Ya di situ. Ya. Ini terus apa lagi mas? Ini mas. Ini ya biasa mas, ini arus. Ini arus ya. Buat pompa ini deh. Nah, yang ini buat pompa juga, fungsinya arus juga bisa dibuat penambah lah mas. Hitung-hitung sedia payung sebelum hujan. Ya nanti misalnya nggak pakai tutup gampang. Tutup sampai dok. Ya. Ini skimmer mas ini. Skimmer. Ini skimmer.
Ini skimmer, ya itu mas. Skimmer model apa? Kayak irigasi kolam tanah mas. Nah, dikasih gini-gini, masuk situ. Biar di dalam kolam nggak ada plaron. Ya, berarti nanti air segini ya mas? Nah, tetap segitu mas, gini ya mas paling. Segini, nanti berarti ini dinaikin sedikit? Ya, dinaikin, belum finishing mas, kurang sedikit paling. Ya. Ini kalau kondisi seperti ini, kalau dari nol misalnya mas prosesnya biar nggak bocor itu tipsnya di mana mas? Ya paling ya secara material kan udah standar SOP ya. Tinggal nganu masalah kejelian tukangnya sih biasanya. Kalau udah pernah bikin tetap biasanya bisa. Biasanya kan banyak yang misalnya baru-baru bikin kolam banyak yang bocor, nyusut gitu. Oh gitu biasanya ya tergantung kalau udah sering bikin kolam biasanya kan cara apa itu melornya juga padat gitu sehingga bukan asal-asalan maksudnya mas. Sebenarnya harus banyak emang mbak kalau enggak pecah. Beda sama bikin rumah? Ah beda mas, beda. Istilahnya kalau segi material kayak semen sepertiga apa seperdua lebih lah gitu. Daripada bikin rumah? Daripada bikin rumah. Ya, oke. Soalnya menampung beban berat. Beban berat. Kalau sudah cenderung bocor itu sulit mas carinya. Nah, kalau udah paham bikin kolam sih bisa dicek satu persatu. Tapi kalau belum pernah bikin biasanya kan belum ada stepnya buat ngecek ngontrol satu persatu kalau ada kebocoran yang mana. Siap. Timbernya tak kurangin dikit lah. Nah, standarnya SOP-nya kan sepertiga, lebih besar lebih baik penyaringannya intinya mas. Cuma kan gini kita kan penjual ikan, jadinya dibikin ada ribet sedikit gak apa-apa kan ada orang yang ada yang udah dapat. Gitu. Ya ini gris ini kira-kira nanti rencana pakai pompa berapa mas? 36 kubik berarti ya kurang lebih 50-an. 50-an ribu. 50-an ribu. Wih, jan. Sangar ya. 50-an ribu ya. Di pinggir-pinggirnya ini juga nggak dibikin sudut. Nah, ini ada tujuannya juga. Kenapa? Biar airnya jalannya mengalir, Mas. Tidak ada pengendapan buat kotoran. Kalau di pojok-pojok biasanya kan kotoran kan mengendap di situ. Di situ. Jadi kurang bagus lah, bagusan lebih secara bangunan lebih kokoh juga. Kalau nggak siku. Nah, seperti ini. Kalau yang normalnya kan nyudut ya mas. Finishingnya nanti melengkung. Melengkung ya. Oke. Paling murah ini mas habisnya ini. Ini ya paling kisaran 50 paling. 50. Dua kolam. 50 udah finishing. Oh. Berarti kira-kira paling pompa. Gitu. Kan ini tak buat irit mas. Kayak ini kan aslinya kalau dibikin ini kan tak buat kayak pararet. Pararet jadi satu nih. Ini tak buat agak menekan biaya. Tapi kalau saya bikin di tempat customer itu kan sesuai SOP-nya sudah. Nah, tak jelasin dulu standarnya gini gitu. Ini kan buat sendirilah istilahnya dibuat irit. Buat irit tapi ontai akeh. Tapi kalau ngeluarinnya sitik orang kroso mas besarnya. Nah, itu teman-teman yang di kolamnya. Jadi kolam utamanya seperti ini. Itu kakinya sudah kelihatan. Nanti kalau nggak bisa dilihat dari luar nanti dilihat dari dalam keluar. Iya. Kita ke chambernya teman-teman. Ini yang lebih jos lagi chambernya ini. Nah ini kita ada di atas chambernya. Jadi kalau udah dari atas teman-teman, itu kolam ini satu pertama, yang sana kolam kedua. Nah itu kolam kedua. Ini chambernya ada di tengah. Kita taruh tengah supaya biar kalau ngopi-ngopi bisa di sini. Ntar rencana kan kasih atap. Yang ini. Tengah ini. Ya, yang bisa lihat ke sana ke sana. Nah, gitu. Tapi wae ra sama satu. Ora iso, Mas. Iki apa, Mas? Kaduan, Mas. Nih, chambernya gede banget. Ukuran piro, Mas ini? Satu chambernya berarti 1 meter kurang lebih. 1 meter, 1 meter berarti 2 meter. 2 meteran. Kesananya 3 meter. Nah, 3 meter. Nah, ini berarti satu kolam pakai 2 ini. Ya, 2 ini. Satu kolam, 2 ini. 2 itu. Nah, ini sistemnya seperti apa, Mas? Ya, sistemnya semi double wall sama semi angsa. Ya, yang seri itu angsa, ntar ini double wall 8 penyaringan Mas. Nah, ini dari mana ke mana, Mas? Satu. Nah, satu itu sana. Nah, satu situ Mas. Ya, satu itu. Itu peralon 2 buat skimmer itu, Mas. Yang 2 ya satu skimmer, yang satu itu buat penyuplai Mas. Kalau ya barangkali tekor ya kan Mas. Iya. Saya kasih gitu. Jaga-jaga Mas. Bottom trim satunya ke sana. Nah, satu bottom trim satu Mas. Itu satu. Nah, yang 2 ke sana. Nah, 1 2 ke sini Mas. Itu. Nah, sini sistem angsa, nanti sininya double wall, sini angsa, sini double. Ya, 3 gitu.
4 ini Ya. loncat. Nah, Ini loncat nih. Nah, 5 ini. masuk lagi sini. Nah, 6 ini. 6 ini. 7 ini. Ya, Pol. ini rumah pompa. Ini pompa pos ini teman-teman. Ini dindingnya belum jadi berarti ya mas? Belum jadi mas. Tinggal nyitak nanti mas. Tinggal nyetak. Dibikin citakan. Siap. Ini untuk satu kolamnya. Berarti satu seperti ini kali 2. Ini buat apa mas? Yang kotak ini mas? Oh, buat tataan kotoran mas, pengendapan sih. Berarti nanti medianya di atas ini. Di atas ya. Ini Berarti nanti kan kosong, ketutup kosong. Ada tatakan buat media. Dasar medianya. Nah, berarti medianya tidak sampai bawah. Enggak sampai mas. Buat pengendapan Nah, aja. kalau yang ini kotak ini mas? Kalau ini Kotak loket. daripada apa pakai pelaron, pakai apa ya udah tinggal dibolong aja, tinggal air ke situ mas. Ini. Pelaronnya habis soalnya. Oh ya ini terakhir ya mas? Terakhir itu. Maksudnya Nah, langsung ke pompa. Ya, langsung ke berarti kan pompa. air sudah bersih lah. Nah, udah bersih mas. Ini yang bolong-bolong ini mas? Ini buat itu mas, buat kalau pengurasan. Kalau ada bocoran kan bisa dicek dari sini mas. Ya, betul. Sini. Ini Ada satu setiap timber ada mas. ada ya? Nah, setiap timber ada. Ini kira-kira berapa lama lagi mas jadi? Ini paling 1 minggu paling mas. 1 mingguan. 1 Jadi minggu udah. bikin yang segede ini butuh waktu berapa lama kira-kira? Ini 4 mingguan mas. 4 minggu, berarti 4 1 minggu. bulan. Ya 1 bulan. Oke, berarti paling lama sampai finishnya mungkin 2 bulan. Nggak sampai mas. Nggak sampai guys. Nggak sampai. Berarti di bawah 2 bulan teman-teman mau bikin kolam ukuran gede pun itu udah jadi lah. Ini ukurannya 3x8 istimewa dan mas Dul ini bikin 2. Nah, mungkin kalau satu kolam aja sebulan jadi mas. Jadi mas bulan. Ini kan yang lama istilahnya galinya. Galinya nggak pakai bego kok mas. Pakai tenaga pacul. 1 mingguan. Tenaga gali aja 1 minggu. Medianya ini pakai apa santrinya? Aku media standar masah yang agak ringan di kantong, paling jaring, batu sama oyster. Itu aja sih. Oyster udah cukup banget, gede banget. Ini habis kira-kira misalnya jaring sak kotak itu habis 10 karung ada. Ada mas. Udah 10 karung. Nah, 10 karung ada. Dan kenapa kok itu mahal? Salah satu juga karena Perawatannya kolam. ya perawatannya mas. Perawatan kolam. Kolamnya juga mahal bikinnya. Standar kolam buat koi juga mahal. Ini Mas Dul juga ini menerima jasa pembuatan kolam koi ya mas. Cover wilayah. Ya wilayah Kudus, kalau wilayah sama juga bisa sih. Nanti bisa dikontak aja mas. Rata-rata untuk kolam standar ya mas. Buat koi itu per meternya berapa mas? Biasanya 3 jutaan sih om. 3 jutaan. Tergantung lokasinya juga, Di- kondisi ya. Ada permintaan khusus juga. Ya, ngaruhin ya, Mas? lebih besar biasanya lebih cenderung lebih murah. Oh gitu nggih mas. Nah, malah kalau malah kecil biasanya mahal. Gitu. Berarti kalau mau bikin kolam Bisa sekalian. gede ya, bisa mas. Bagus teman. Ini yang masih jalan ada berapa project mas? Tuh 1 mas ini yang Baru belum 1. semua. Ya. Yang kemarin udah paling 1 mingguan baru kelar. Ini kan pindah yang 1 lagi. Di Kudus juga. Di Kudus juga. Saya Kudus terus mas. Ini kalau ada yang mau ditanyakan atau mau hubungi Mas Dul mau tanya tentang bisa kolam, di- silakan nanti nomornya Mas Dul di deskripsi video ini. Satu lagi Mas, resiko terbesar di pembuatan koi itu di mananya? Pembuatan kolam mas. Di mana? Di apa? Itu paling riskan itu di sistem pemipaan mas. Pemipaan. Pemipaan itu yang benar-benar harus dari awal itu udah ditata. Mau jalan kemana itu udah tertata, pasti lebih fokus. Terus harus rapi ya Mas. Harus rapi ya mas. Boleh ada bocor. Harus rapi. Nah kalau bocor repot mas. Susah. Terima kasih teman-teman. Yang mau buat kolam koi silahkan hubungi Mas Dul. Datang langsung ke Karangbener juga bisa. Datangnya Baraka Sentral Koi Kudus. Siap. Nanti ketemu Mas Dul langsung boleh. Itu terima kasih. Ada pertanyaan di kolom komentar nanti kita bantu jawab, boleh konsultasi dengan Mas Dul. Oke, terima kasih Mas Dul. Ya, Semoga nanti sama-sama. lancar, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.